Oke, di video kali ini gue pengen bahas barang-barang tambahan yang paling berguna untuk meja kerja kita. Ini dengan asumsi kalau kalian udah punya semuanya kayak PC atau laptop, monitor, keyboard, mouse, meja, kursi, cable management, dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang utama. Dan abis itu setelahnya apa lagi? Di sini kita bakal bahas 5 barang yang paling berguna. Sebelum itu, pesan dari sponsor. Lengkapin keperluan setup kalian dengan belanja dari MyNK Official, mulai dari aksesoris meja kerja, kayak magnetic table stand, USB hub, wooden wrist rest, leather desk mat, dan masih banyak lagi. Personal favorite gua itu adalah jam digital yang super keren ini, dan juga ada jam retro flip yang bakal bikin meja kalian jadi cakep. Kali ini kita ada MyNK Wooden Palm Rest terbuat dari kayu solid yang udah ada motif topografi yang menurut gua cakep banget. Teksturnya halus, di bawahnya ada rubber anti-slip, dan ada 3 ukuran untuk cocokin sama size keyboard kalian. Buat yang suka aksen kayu-kayu di setupnya, boleh banget pakai wooden palm rest ini. Masih banyak lagi produk-produk menarik lainnya, jadi ayo cek MyNK Official dan pastiin kalian pakai kode ini untuk dapetin 10% diskon. Cek linknya di deskripsi di bawah. Yang pertama, monitor arm atau desk shelf. Dua barang yang udah umum banget dalam sebuah meja kerja kayak gini ya, dan saran gue sih pilih salah satu aja ya, kita nggak mesti pakai dua-duanya, dan gue bakal lebih saranin untuk pakai monitor arm aja dibanding desk shelf. Pertama, harganya itu jauh lebih terjangkau. Di sini gue lihat ada yang dari merek Sit-Stand itu cuman sekitar kayak 250.000 aja. Sedangkan kayak desk shelf yang gue pakai ini termasuk mahal sih, di 3,5 juta dari merek Localworks. Tapi kalau kita lihat dari merek yang lebih affordable pun ini mulainya dari 800-an ribu. Jadi ya. Yang kedua, fungsinya sebenarnya lebih fleksibel monitor arm. Dua-duanya punya fungsi yang sama, yaitu adalah bisa naikin monitornya lebih sejajar sama mata kita, dan juga sisain tempat gitu di bawah monitornya biar kita bisa taruh-taruh barang. Desk shelf mungkin lebih berguna sedikit karena dia ada tingkatnya kan, jadi kita bisa taruh-taruh barang yang lebih kecil dan bakal lebih rapi juga kelihatannya. Tapi ini barang tuh makan tempat banget, kita minimal harus punya meja yang lebarnya sekitar 70 cm ya. Gua punya ini cuma di 60, dan itu sama sekali nggak cukup. Gua merasa agak sedikit kesempitan di bagian keyboard dan mouse. Bahkan kalau kalian lihat dari bawah, ini desk shelf-nya udah nongol keluar karena gua bener-bener dorong sampai ujung biar gua ada tempat supaya bisa taruh kayak desk mat dan lain-lain gitu. Karena kalau nggak bakal sempit banget. Jadi kalau meja kalian sempit, lebih baik pakai monitor arm aja sih. Dan sejujurnya gue juga lagi proses mau ganti lagi ke monitor arm ya. Gue udah nggak mau pakai desk shelf ini. Tapi mungkin itu di video nanti-nanti lagi. Mungkin bakal jadi setup tour 2024 yang jujur aja belum tahu tayangnya bakal kapan. Tapi subscribe aja biar nggak ketinggalan. Satu hal soal monitor arm, sebenarnya kalau misalkan meja kalian kurang kokoh kayak meja gua ini juga ya, yang pakai IKEA Linman, ini nggak terlalu solid-solid banget, agak sedikit kopong. Lama-lama jepitannya bisa jadi jebol, terutama kalau monitor kalian itu berat. Jadi ya waspada aja. Kalau gue coba di meja yang solid kayu sih ini aman banget, bahkan 2 monitor juga dia sama sekali nggak jebol. Tapi IKEA yang ini itu ya hati-hati aja. Barang yang kedua itu adalah kursi. Nah, gue udah bilang di awal tadi kalau ini selain barang utama ya, karena kursi itu adalah barang utama. Jadi kenapa gue mention lagi di sini? Karena kursi itu sangat-sangat penting. Jadi jangan pakai apa adanya aja. Lebih baik kalau bisa ganti, ya ganti aja ke kursi yang lebih bagus. Untuk gue masih pakai kursi yang sama dari 3 tahun yang lalu. Ini kursi dari Strum, kalau nggak salah namanya Suarez. Dan buat gue sih ini udah enak banget ya. Adjustmentnya, lumbar supportnya enak, dudukannya yang empuk, dan desainnya juga ya lumayan lah cakep. Karena gue hampir selalu pakai kursi ini doang, jadi gue nggak terlalu bisa kayak rekomen kursi-kursi yang lain yang gue belum pernah coba. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih banyak, boleh coba nonton channelnya Tech Manis. Mereka udah cover banyak kursi yang unik-unik juga, yang gue yakin pastinya banyak yang lebih bagus daripada yang gue pakai. Cuman ya selama gue pakai ini, gue sama sekali nggak ada rasa pengen ganti sih. Ada satu kursi lagi yang gue pakai di meja gaming gue, itu dari Pexio, dan untuk spesifik model itu ya, biar nggak terlalu panjang aja, gue lebih suka yang Strum. Jadi ya makanya gue lebih sering pakai yang itu. Untuk tambahan bisa beli footrest kayak gini biar paha kita itu nggak terlalu keteken dan lama-lama bisa sakit kalau kita duduk kelamaan. Dan ya sangat simple dan sangat recommended. Nah, gue tahu standing desk itu juga populer ya, dan gue juga pakai sebenarnya, cuman gue agak sedikit jarang naikin sih ya karena ada ini di atas. Tapi kalau misalkan gue ditanya lebih pilih kursi dulu atau standing desk dulu,
gue kayaknya lebih pilih kursi dulu, makanya gue taruh kursinya di list ini. Setelah punya kursi dan punya budget lebih, baru bolehlah beli juga standing desk. Yang ketiga, itu adalah lampu. Buat yang mau simple, gue sih rekomen banget sama light bar ini yang kita taruh di atas monitor. Dan gue juga rekomen untuk beli light barnya yang punya remote-nya tersendiri, biar kita nggak kayak pegang-pegang light barnya situ, karena ya itu bisa jatuh sih ya kalau kita keseringan pegang. Ini light bar sama sekali nggak makan tempat dan bisa bikin meja kita jadi terang tanpa kasih bayangan dari kepala kita gitu loh, yang biasa kita dapetin dari lampu-lampu rumah di atas. Gue udah sering banget bilang ini, jangan pernah pakai lampu rumahan untuk meja kerja. Dan kalau kalian masih ada ruang yang kosong, bisa juga tambahin lampu-lampu lain kayak lampu lantai mungkin, atau lampu meja, atau kayak lampu kecil-kecil gini yang bisa ditempel magnet. Untuk sekarang sih gue pakai 3 lampu untuk di meja gue ini karena gue ngerasa agak sedikit gelap aja. Dulu pas setup gue persis di sebelah jendela, gue nggak butuh banyak-banyak lampu. Ditambah gue ada lampu lantai juga yang udah gede dan sangat terang, jadinya gue nggak butuh lampu-lampu lagi. Tapi semenjak di sini agak gelap, jadi gue butuh banyak lampu. Oke, yang keempat itu adalah desk mat. Sebenarnya mousepad itu udah cukup-cukup aja ya, tapi desk mat bisa kasih kita extra protection aja untuk meja kita dan juga gadget-gadget kita, kayak misalkan keyboardnya lah atau HP yang kita mau taruh di atas meja. Lebih tenang aja gitu loh kalau kita taruh HP kita di bahan yang lembut, biar nggak baret HP-nya. Desk mat itu rata-rata ada 2 tipe ya. Satu kayak Tenjin kayak gini, yang gue yakin pasti kalian nggak asing. Ini desain yang terbaru dari mereka. Mantap sekali, gue bakal kasih linknya di bawah. Ini cocok buat harian, untuk kerja, dan juga untuk main game FPS. Gue pribadi juga pakai desk mat mereka di setup pribadi gue. Yang kedua itu ada yang tipenya kulit. Ini lebih cocok untuk harian dan kerja, tapi ya nggak cocok untuk main game FPS, udah jelas. Dan kedua desk mat ini tuh bisa kasih vibe yang berbeda aja untuk setup kalian. Nah, untuk di setup gue yang satu ini sebenarnya gue hampir nggak pernah pakai desk mat ya, karena balik lagi itu mejanya kecil banget dan standar desk mat kayak gini tuh besarnya di 900 x 400 dan ini ya nggak muat sih. Jadinya sekarang gue pakai desk mat kulit yang ukurannya 70 x 30 cm. Jadi pas banget untuk meja gue yang kecil ini dan juga cocok sama vibe-nya gitu loh. Karena kan gue pakai ini untuk kerja doang, nggak untuk main game. Ini desk matnya dari MyNK Official dan disclaimer aja, mereka udah jadi channel sponsor untuk Ocha XT ini. Tapi untuk kali ini gue beli sendiri karena gue memang suka sama produknya. Dan gue juga sangat rekomen kalau kalian tertarik, jangan lupa untuk pakai kodenya, linknya ada di deskripsi. Desk mat selain fungsi udah jelas bisa jadi estetik sebuah meja juga. Menurut gua enak aja di mata, ada yang tiba-tiba kontras sendiri warna hitam atau mungkin warna yang lain tergantung desk matnya seperti apa. Terutama di meja warna putih kayak gini, taruh desk mat leather warna hitam kayak gini, menurut gua sih cakep ya. Bisa ditambahin juga kalau kalian mau sebuah kayak wrist rest gitu untuk mouse dan juga keyboard. Untuk yang mouse ini gua nggak terlalu bisa bahas banyak ya karena gua sama sekali nggak pakai sebenarnya, cuman gua sering lihat banyak orang pakai dan orang-orang suka. Kalau kalian tertarik juga boleh-boleh aja. Kalau untuk keyboard sih sebuah wooden wrist rest yang simple kayak gini juga bisa jadi kayak tambahan aksen warna aja biar nggak cuman polos-polos warna hitam doang. Dan ya ini bisa jadi mempercantik keyboard dan setup kalian sih. Ini nggak perlu-perlu banget sih sebenarnya, tapi kalau kalian mau juga nggak apa-apa. Dan yang terakhir nomor 5 itu adalah perabot lain selain meja kita. Jadi contohnya kayak rak buku di sebelah meja gua ini, atau mungkin kayak laci di bawah meja. Pokoknya perabot lain yang bisa nge-support meja utama kalian. Jadi kalian bisa taruh-taruh barang yang mungkin nggak terlalu sering kepake di tempat itu biar nggak terlalu berantakan. Dan juga sekalian bisa jadi pajangan kalau kalian mau. Rak di atas meja kayak gini juga boleh banget. Jujur aja gue sih lagi pengen bongkar-bongkar lagi ya. Tapi ingat itu video nanti pas setup tour 2024. Jadi untuk sekarang sih gue bakal diemin dulu kayak gini. Jadi dengan perabot-perabot seperti ini kalian bisa merasa punya setup yang komplit tanpa bikin meja kalian kepenuhan. Karena meja kerja yang enak itu bukan karena meja kerjanya sendiri, tapi karena sekelilingnya juga. Oke, jadi itulah 5 hal yang paling berguna menurut gua untuk meja kerja kita. Gua tahu terkadang kalau mau upgrade sebuah setup itu kita mungkin pikirnya keyboard apa yang kita beli, mouse baru apa, mungkin PC baru, monitor baru. Walaupun semua itu ya sangat-sangat berguna dan bakal asik juga ya untuk punya yang mahal-mahal dan keren. Tapi menurut gua sih selama itu masih berfungsi dan nggak menghambat kalian untuk melakukan kerjaan apapun itu, ya nggak usah di-upgrade dulu juga nggak apa-apa. Bisa prioritasin 5 barang tadi dulu untuk bikin setupnya jadi makin mantep. Paling yang terakhir itu adalah tambahin tanaman yang ijo-ijo ya, tapi
Gua sama sekali nggak punya, jujur aja. Karena udah nggak ada tempatnya lagi. Ini udah kepenuhan banget. Tapi kalau gua ada ruangan lebih, pasti gua tambahin tanaman. Oke, itu aja dari gua. Semoga ini bisa membantu kalian yang lagi pengen upgrade setupnya, tapi mungkin bingung mau beli apa duluan ya. Buat gua, 5 hal tadi adalah barang-barang yang gua bakal beli duluan dibanding barang-barang yang lain. Tapi kalau kalian gimana? Apa barang yang paling berguna di setupnya? Coba tulis di komentar di bawah. Oke, kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.